Shalom Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi dalam kebaktian online tanggal 9 Agustus 2020. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, saya berdoa supaya kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 untuk kita. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena sampai sejauh ini kami percaya Engkau memberkati, melindungi, dan memelihara hidup kami. Kami akan masuk dalam ibadah hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan hadir dan memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati Pak Riki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan berkati puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian I Stand Amazed. Devia dan Kenneth akan memimpin kita dalam pujian hari ini. Mari kita memuji Tuhan.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah menelaah kitab Pengkhotbah yang sudah dimulai oleh Ibu Sarah minggu lalu dari Pengkhotbah pasal 3. Hari ini kita akan belajar dari Pengkhotbah pasal 4. Saya mencoba untuk memberi tema Pengkhotbah pasal 4 ini, hidup sukses versi Allah.
Doa saya, firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati dan menguatkan saya secara pribadi, dapat juga memberkati dan menguatkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan kiranya di akhir khotbah ini kita semua bisa menjawab pertanyaan sehubungan dengan hidup sukses. Pertanyaan adalah, apakah saya sudah termasuk orang yang sukses? Tentunya dalam versi Allah. Sebelum kita melihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah memberkati menguatkan hamba secara pribadi, yang akan hamba sharekan hari ini juga dapat memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Hamba berdoa kiranya Tuhan mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba juga menyampaikan dengan urapan Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan siapkan hati semua Bapak Ibu di rumah, supaya hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tapi juga setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah menyampaikan firman Tuhan, kami juga diberikan kekuatan, kemampuan oleh Engkau untuk sanggup mentaati melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita lihat Pengkhotbah pasal 4, ayat 1-13. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ayat 7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Terakhir ayat 13. Salomo katakan, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Baik, Bapak Ibu, sehubungan dengan topik ini yang saya sampaikan tadi, hidup sukses versi Allah, sebelum kita lebih jauh, ada beberapa pertanyaan saya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira arti sukses? Menurut Bapak Ibu, apa saja kira-kira yang menjadi ukuran atau standar sebuah kesuksesan? Atau pertanyaan berikut, kira-kira adakah atau siapa saja orang yang Bapak Ibu kenal yang menurut Bapak Ibu adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang sukses? Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu seperti yang saya singgung, karir yang mencapai puncak, kekayaan yang melimpah, kehidupan rumah tangga yang sejahtera, serta pujian dan decak kagum dari orang lain di sekitar kita dari masyarakat. Itulah sejumlah hal yang sepertinya banyak dikejar oleh orang dan selalu dipakai sebagai ukuran sebuah kesuksesan. Bapak Ibu ingat ada semacam sebuah standar atau ukuran umum atau standar umum yang dipakai oleh banyak orang untuk menjadi ukuran sebuah kesuksesan. Saya yakin Bapak Ibu tahu, semua kenal, 3 ta. Orang dianggap sudah sukses atau dianggap sebagai orang sukses kalau dia sudah punya tahta, harta, dan juga wanita. Itu 3 ta. Oke, Bapak Ibu.
Sekarang kira-kira mari kita lihat sama-sama, kita mau belajar apa arti kata sukses. Secara umum dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia, sukses berarti berhasil, beruntung. Itu sukses. Bahkan dalam Wikipedia, sukses itu didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestise yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Itu arti umum Bapak Ibu. Saya mencoba untuk mencari atau belajar apa arti sukses menurut orang-orang sukses yang dianggap sukses dalam dunia ini. Misalnya contoh Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Mark Zuckerberg, Facebook. Mark katakan, sukses. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun dan bekerja keras untuknya. Elon Musk, Tesla. Siapa yang tidak kenal? Selama kamu dapat melakukan berbagai hal menyenangkan dalam hidup, maka kamu sudah sukses. Itu kata Elon Musk. Donald Trump. Sukses bagaikan berjalan maju dari satu kegagalan menuju kegagalan lain tanpa pernah kehilangan antusias berusaha. Bill Gates, Microsoft. Sukses adalah guru yang payah. Kesuksesan mendorong orang-orang cerdas untuk berpikir bahwa dirinya tak akan pernah kalah. Dan yang terakhir menarik Bapak Ibu, Warren Buffett. Warren Buffett katakan, sukses adalah ketika orang-orang dekatmu bahagia dan mencintaimu. Itu menurut orang sukses. Arti sukses menurut orang sukses Bapak Ibu. Sekarang, bagaimana menurut Alkitab? Yang pasti kalau Bapak Ibu cari kata sukses dalam Alkitab, Bapak Ibu mungkin tidak akan temui. Tapi kata berhasil, kata beruntung, banyak bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Misalnya Bapak Ibu, Mazmur pasal 1 ayat 3. Saya baca buat Bapak Ibu, ayat yang sangat terkenal. Mazmur pasal 1 ayat 3 firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Contoh lain, Yosua pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang berbicara soal keberhasilan dan keberuntungan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau lihat Alkitab secara keseluruhan, apa sih sebenarnya isi Alkitab? Isi Alkitab tidak lain adalah berisi nasihat-nasihat dari Tuhan supaya hidup Bapak Ibu dan saya bisa sukses. Hidup Bapak Ibu dan saya bisa berhasil. Hidup Bapak Ibu dan saya bisa diberkati oleh Tuhan. Tentunya dalam versi Allah sekali lagi Bapak Ibu. Oke, sekarang sekali lagi sebelum kita lihat lebih jauh arti atau pengertian pemahaman dari pengkhotbah pasal 4 Bapak Ibu. Saya punya pertanyaan lagi. Sorry kalau hari ini banyak pertanyaan. Pertanyaan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh tentang obat-obatan, misalnya di New Life ya, di sini. Bapak Ibu bertanya kepada siapa? Atau Bapak Ibu konsultasi kepada siapa? Boleh menjawab di rumah. Kalau saya dan Ibu Sarah, kalau soal obat-obatan, pasti saya akan berkonsultasi, bertanya kepada Pak Jack atau Ibu Lydia. Karena kami tahu mereka adalah orangnya. Mereka cukup berpengalaman dalam hal obat-obatan, karena mereka farmasis. Oke, kalau mau tahu lebih banyak atau ingin belajar soal bisnis, soal bangunan, soal keuangan, Bapak Ibu konsultasi kepada siapa di sini? Sekali lagi, kalau saya dan Ibu Sarah, saya berkonsultasi tentunya dengan Pak Tony, karena saya tahu itu bidangnya. Bidangnya adalah bisnis, bangunan, keuangan, dan lain sebagainya. Kalau mau buat ikan bakar yang enak, apalagi itu ikannya lupa, blue mackerel. Kalau Bapak Ibu mau tahu cara ikan bakar yang enak, tanya sama siapa? Pasti Ibu Simpi Kaoli. Kalau Bapak Ibu mau belajar atau mau tahu caranya buat pisang goreng yang enak, Bapak Ibu belajar sama siapa? Atau wajik yang enak, sama siapa? Ya, Bu Sarah. Oke, konsultasi sama siapa kalau Bapak Ibu mau tahu cara belajar buat pukis yang enak? Sekarang Jenny. Sekarang lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu belajar buat tempe atau tahu bisa buat tempe yang enak, saya rekomen Fitri, belajar dari Fitri. Fitri sudah sukses buat tempenya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Kita belajar atau kita bertanya kepada orang yang kita tahu bahwa mereka menguasai bidang itu. Sekarang, bicara tentang kesuksesan, hidup sukses. Bapak Ibu berkonsultasi dengan siapa? Bapak Ibu belajar kepada siapa? Belajar tentang bagaimana bisa menguasai ketika berada dalam tahta atau kekuasaan yang tinggi. Belajar tentang bagaimana bisa mengatur harta yang banyak. Belajar bagaimana bisa mengatur, wanita yang banyak misalnya. Sama siapa Bapak Ibu? Siapa yang punya semuanya? Siapa yang memiliki semuanya? Siapa yang punya harta,
tahta, dan wanita sekaligus? Kalau menurut saya, Salomo. Mengapa? Kalau boleh disimpulkan, tidak ada orang Bapak Ibu dalam sejarah dunia ini yang dapat dikatakan sesukses Salomo. Sehingga kalau kita mau belajar tentang arti sebuah kesuksesan, hidup yang berhasil, hidup yang sukses, belajar dari Salomo. Saya sampaikan tadi, siapa yang meragukan 3 ta Salomo Bapak Ibu? Harta Salomo, tahta Salomo, wanita Salomo. Tahta Salomo, Salomo dikenal sebagai seorang raja yang berhasil mencapai luas wilayah yang paling besar dalam sejarah bangsa Israel. Dikenal mempunyai 40.000 kereta kuda dan 12.000 pasukan berkuda. Siapa yang bisa menandingi ini? Harta Salomo dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 Bapak Ibu bisa baca, disebutkan Salomo memiliki 100.000 talenta emas Bapak Ibu, dan juga 1 juta talenta perak, bahkan juga tembaga dan besi yang banyak, kayu dan batu aras. Oke, 1 talenta Bapak Ibu tahu dalam Alkitab 34 kilo. Jadi berarti 100.000 talenta emas yang dimiliki Salomo itu sama dengan 3,4 juta kilogram emas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu hitung sendiri berapa jumlah emas yang dipunyai Salomo. Belum lagi perak yang dia punya, belum lagi besi, belum kayu-kayu mahal, batu aras dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu ada peneliti Alkitab yang memperkirakan bahwa kekayaan Salomo pada masa itu, ingat Bapak Ibu, pada masa itu sekitar 4.000 tahun yang lalu, sudah sekitar ratusan miliar US dollar. Siapa yang bisa tandingi Bapak Ibu? Oke, wanita Salomo. Nggak usah ditanya Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah punya 700 istri, 300 gundik? 1.000 total semuanya Bapak Ibu. Wanita yang mengelilingi Salomo. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, mari kita belajar dari apa yang Salomo nasihatkan tentang sebuah kesuksesan. Dalam Pengkhotbah pasal 4 tadi. Tapi jangan kaget Bapak Ibu, karena sepertinya nasihat Salomo tentang kesuksesan ketika saya baca, sangat kontradiksi atau paling tidak berlawanan dengan konsep atau apa yang kita tahu selama ini. Menarik karena setelah berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya yang disampaikan oleh Ibu Sarah dalam pasal 3 minggu lalu, tentang sebuah kebenaran di mana Allah mengatur waktu, di mana Allah yang menguasai dan mengontrol segala sesuatu dalam waktu. Salomo kemudian melanjutkan sesuatu yang sangat menarik di pasal 4, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tadi. Selesai menjelaskan tentang Allah sebagai pengontrol, pengatur, penguasa waktu, Salomo kemudian mengganti topik sepertinya dan menguraikan panjang lebar beberapa fakta tentang dunia ini. Tentang kondisi dunia ini dan bagaimana manusia beraksi terhadapnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau begitu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Sarah minggu lalu dalam pasal 3, pertanyaan buat kita. Apa arti sebuah kesuksesan bagi Bapak Ibu dan saya? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai reaksi kita terhadap kondisi dunia ini? Ketika saya tahu bahwa Allah lah yang menguasai waktu dan yang mempunyai jadwal hidup kita, apa yang sedang saya kejar sekarang? Apa yang Bapak Ibu dan saya kejar sekarang? Apakah saya sudah menjadi orang sukses? Saya secara pribadi ingin berbagi kepada Bapak Ibu apa yang saya dapatkan ketika merenungkan Pengkhotbah pasal 4. Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya melihat Salomo sedang mengajarkan satu kebenaran tentang kesuksesan yang sekali lagi mungkin berlawanan, kontradiksi dengan apa yang kita tahu selama ini. Menurut Salomo, kesuksesan sejati adalah ketika kita berperang melawan penindasan. Dia pakai kata penindasan dalam Pengkhotbah pasal 4. Dan menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang menderita. Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya ketiga. Perhatikan. Apa yang disampaikan Salomo ketika dia melihat dunia ini Bapak Ibu. Salomo katakan, coba kita semua pertimbangkan. Pertimbangkan apa? Pertimbangkan air mata dari orang-orang yang tertindas. Dan bagaimana tidak ada kenyamanan bagi mereka di bumi ini. Kemudian Salomo menambahkan, tidak ada yang menghibur mereka. Karena apa? Karena kekuasaan, kata Salomo, bukan ada pada orang yang tertindas. Tapi kekuasaan itu ada bersama-sama penindas. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Salomo dalam ayat 1 sampai ayat 3. Dan Salomo katakan situasi seperti ini merupakan kesia-siaan. Ini sesuatu yang sia-sia dan tidak ada artinya dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdasarkan kondisi dunia seperti ini, maka seperti yang Salomo jelaskan, maka Salomo katakan, dia lanjut, lebih baik mati daripada mencoba untuk memahami sebuah penindasan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Apa maksud Salomo? Bapak Ibu, coba sekarang kita sama-sama berpikir ya. Sanggupkah Bapak Ibu dan saya memikirkan hal ini?
Bagaimana bisa seseorang begitu jahat seperti Saddam Hussein yang rela membunuh bangsanya sendiri demi kekuasaan? Bapak bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu kuat dan menggunakan kekuatan tersebut atau kekuasaan untuk sebuah kejahatan, membunuh ribuan atau mungkin jutaan orang seperti Adolf Hitler? Bapak bisa menjawab, bagaimana mungkin ada orang begitu jahat merencanakan menggunakan pesawat penumpang. Kemudian pesawat penumpang itu dipakai untuk ditabrakkan ke sebuah gedung. Kita tahu, WTC. Dan mengakibatkan 6.000, 7.000, bahkan dikatakan 8.000 nyawa melayang. Bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir tentang orang yang bisa mengikat bom di punggung mereka sendiri, kemudian berjalan di fasilitas umum dan meledakkan dirinya bersama-sama dengan orang banyak. Itu sudah sering kita lihat Bapak Ibu. Siapa yang sanggup dan memikirkan pertanyaan ini? Itulah yang Salomo katakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi. Salomo sedang memberikan satu realitas kepada kita bahwa dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang jahat dalam tindakannya dan akan semakin jahat. Bapak Ibu lihat sekarang. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kejahatan dunia ini tidak hebat, tidak mungkin ada firman Tuhan dan memerintahkan Bapak Ibu dan saya untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah seperti dalam Efesus pasal 6. Dan menurut saya tidak mungkin juga Allah atau firman Tuhan atau Alkitab menyebut bahwa setan itu adalah penguasa kerajaan angkasa. Kenapa? Karena memang setan inilah yang menghancurkan dunia ini, menghancurkan manusia, sehingga manusia tidak makin baik, tapi manusia makin jahat. Bapak Ibu bisa lihat Efesus pasal 2 ayat 2. Sehingga dalam ayat pembuka pasal ini, sekali lagi terlihat Salomo ingin membuka pikiran kita, pikiran Bapak Ibu dan saya, untuk melihat dunia di sekeliling kita. Yang pasti, Salomo katakan, dunia ini tidak semakin baik, tapi semakin jahat Bapak Ibu. Salomo memberikan sedikit gambaran tentang, dia pakai istilah penindasan, tertindas, yang menindas. Salomo memberikan sedikit gambaran tentang sebuah penindasan yang terjadi. Dari mana? Dari para penguasa. Dan Bapak Ibu, sayangnya, kekuasaan atau kesuksesan seringkali mengarah pada penindasan terhadap yang lemah. Bukan justru mengurangi penindasan, bukan justru menolong yang lemah. Dan di sini Salomo tersirat ingin mengajarkan kepada kita satu kebenaran mendasar menurut saya tentang sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang benar atau kesuksesan sejati adalah sebuah kesuksesan yang justru seharusnya mengurangi bahkan meniadakan penindasan. Melalui nasihat pertama Salomo ini Bapak Ibu, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita selalu atau kita telah dituntut untuk, sebenarnya kita sebagai orang percaya dituntut untuk memerangi penindasan, untuk membantu yang tidak bersalah dan membantu mereka yang tertindas. Itulah kesuksesan. Bukan justru sebagai penguasa, bukan justru ketika Bapak Ibu dan saya sukses, kita menindas mereka yang lemah. Bapak Ibu ingat mungkin Yakobus pasal 1 ayat 27 Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan ini? Yakobus katakan, agama atau ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah apa Bapak Ibu? Ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu kata Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 27. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh konkret Bapak Ibu yang bisa menggambarkan situasi ini. Situasi yang sudah digambarkan, dituliskan oleh Salomo 4.000 tahun yang lalu. Misalnya Bapak Ibu, ketika saya renungkan, siapa yang mau peduli dengan kita orang biasa yang kehilangan pekerjaan sekarang di tengah pandemik ini? Siapa yang mau peduli Bapak Ibu? Siapa yang mau peduli dengan small business yang harus gulung tikar karena ekonomi jatuh karena COVID? Para penguasa mau peduli Bapak Ibu? Siapa yang mau peduli dengan gereja kita yang harus merumahkan hampir 50% dari staf dan guru di preschool? Tidak ada yang peduli Bapak Ibu. Siapa yang mau peduli dengan pemilik restoran di Colorado, kalau Bapak Ibu nonton news beberapa waktu yang lalu, yang harus tutup restorannya karena lockdown? Lockdown terus dilanjutkan sehingga usaha bisnisnya dia sudah rintis berapa tahun belakangan ini harus hancur. Siapa yang peduli? Kalau Bapak Ibu dengar berita di Indonesia juga, saya baca beberapa minggu yang lalu kira-kira, Lion Air, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang terbesar, baru saja mem-PHK atau memberhentikan Bapak Ibu 3.000 pegawainya. Siapa yang mau peduli situasi ini Bapak Ibu? Siapa yang mau peduli dengan mereka yang miskin? Siapa yang mau peduli dengan orang yang tidak sanggup membayar insurans kesehatan, sedangkan para pemimpin memakai insurans paling mahal sehingga mereka mendapat perhatian VVIP sehubungan dengan kesehatan mereka? Ada yang mau peduli? Siapa yang menang di pengadilan Bapak Ibu adalah sebagai lembaga tertinggi pemberi keadilan? Siapa? Yang benar atau yang kaya? Ini hanya beberapa contoh konkret di dunia sekarang ini. Dan itulah yang digambarkan Salomo.
Tidak ada yang peduli Bapak Ibu, makin berkuasa seseorang, dia makin berusaha untuk menindas mereka yang lemah. Itu fakta. Sehingga kebenaran pertama melalui penjelasan Salomo tentang penindasan dan kekuasaan dalam ayat 3 atau 3 ayat pertama dalam Pengkhotbah pasal 4. Jangan lupa, sebuah kesuksesan adalah atau kesuksesan sejati bukanlah sebuah kekuasaan yang bisa kita pakai semena-mena untuk menindas mereka yang lemah Bapak Ibu, tapi justru sebaliknya. Kesuksesan Kristiani atau kesuksesan Alkitabiah adalah ketika kita berjuang. Bapak, Ibu, dan saya berjuang untuk mengurangi penindasan terhadap mereka yang lemah. Bahkan, sebuah perjuangan untuk melawan, memerangi penindasan. Inilah yang Salomo jelaskan kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa, naluri manusia sejak zaman Salomo adalah naluri menguasai dan menindas yang lemah, bukan naluri untuk menolong. Sampai hari ini coba kita lihat naluri manusia. Bukanlah naluri menolong, tapi naluri kekuasaan dan uang. Sekali lagi Bapak Ibu, itu naluri manusia. Apa saja yang menjadi standar? Adalah uang. Untuk membantu dan menolong mereka, pertama yang ditanya, berapa kamu bisa bayar? Berapa yang Anda bisa bayar? Biasanya yang terjadi adalah semakin sukses seseorang, semakin kaya dia, semakin egois hidupnya. Betul Bapak Ibu? Semakin tidak peduli dengan mereka yang lemah. Dan jika ini konsep kita tentang kesuksesan atau ini yang terjadi pada kita, itulah yang Salomo katakan sebuah kesia-siaan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu, tidak artinya. Sehingga bagian pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu ingat, inilah tugas kita sebagai orang percaya dan gereja masa kini. Jadilah orang Kristen dan gereja yang sukses bukan karena uang. Bukan karena kita punya uang yang banyak. Bukan karena kita menjadi gereja dengan fasilitas jutaan atau mungkin miliaran US dollar. Tapi Bapak Ibu, jadilah orang percaya atau gereja yang sukses dalam menolong mereka yang lemah. Jadilah orang percaya gereja yang sukses dalam membantu mereka yang miskin. Mereka yang hidup dalam kemelaratan yang susah. Yang kedua Bapak Ibu, kesuksesan yang sejati. Kesuksesan sejati adalah ketika kita hidup dalam keseimbangan. Apa maksudnya? Bukan sebagai workaholic atau yang kerja. Tapi juga bukan yang menjadi pemalas. Ayat 4 sampai ayat 6 Bapak Ibu bisa lihat. Yang pasti Salomo mengatakan kepada kita Bapak Ibu untuk tidak menjadi pecandu kerja atau workaholic. Ini jelas. Mengapa? Dia menunjukkan kesia-siaan kedua dalam hidup ini ketika kita hanya kerja, dan bekerja terlalu keras. Lebih jauh lagi, bekerja berlebihan kata Salomo menyebabkan seseorang tidak bisa menikmati buah dari kerja kerasnya. Tidak ada istirahat. Kenapa? Karena pecandu kerja selalu memikirkan lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Yang dipikirkan hanya kerja. Ayat 4, Salomo menunjukkan kepada kita hal yang berikut. Mengapa kita atau manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja terlalu keras? Menurut Bapak Ibu apa? Tapi Salomo katakan satu hal yang menurut saya ini satu pengamatan yang akurat. Menarik, Salomo katakan satu saja yang membuat manusia itu menjadi workaholic, mau kerja. Sebenarnya adalah satu, kecemburuan atau iri hati terhadap sesamanya. Pekerjaan yang berlebihan datang dari persaingan Bapak Ibu. Betul tidak? Contoh konkret. Ini rahasia umum. Kita selalu, atau masyarakat pada umum, selalu itu ingin bersaing dengan si anu. Ingin bersaing dengan keluarga anu. Kita bekerja lebih keras karena kita melihat orang lain memiliki apa yang juga Kita bekerja lebih keras karena kita melihat orang lain memiliki apa yang juga sebenarnya saya mau, saya inginkan. Kita melihat kesuksesan mereka dan kita ingin memiliki kesuksesan yang sama Bapak Ibu. Itu kita. Kita ingin sama dengan mereka, atau kalau bisa saya lebih dari mereka. Saya lebih dari tetangga saya lebih dari si anu, saya lebih dari keluarga anu. Tidak pernah ada yang senang dengan kesuksesan orang lain, Bapak Ibu. Tanpa sadar kita menjadi masyarakat atau satu komunitas yang sedang dibangun di atas kecemburuan. Dibangun di atas iri hati. Dan kalau boleh saya katakan, dibangun di atas keserakahan dan ketamakan. Kita ingin sama atau bahkan mengalahkan tetangga kita. Bukan hanya mengikuti mereka, bukan hanya ingin sama dengan mereka, tapi kalau bisa mengalahkan mereka. Kita tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita mengeluh tentang apa yang mereka punya. Kenapa? Karena kita juga sepertinya harus punya seperti yang mereka punya. Betul tidak Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Tapi Salomo memberitahu kepada kita sekali lagi bahwa kalau itu yang terjadi pada kita, ini sia-sia dan mengejar angin. Siapa di sini yang pernah bisa menangkap angin Bapak Ibu? Tidak ada. Pemikiran seperti itu benar-benar bodoh. Kalau ada yang bisa mengatakan saya bisa menangkap angin, itu bodoh. Mengapa mengejar angin Bapak Ibu? Alasannya adalah
Salomo katakan karena kita tidak bisa terus maju dan berada di baris paling depan. Selalu ada saja orang di paling depan, Bapak Ibu. Selalu ada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita punya, tidak kita miliki. Juga akan ada pemilikan, boleh dikatakan ada kepemilikan baru yang lebih baik yang dimiliki seseorang yang tidak Bapak Ibu dan saya punya. Bahkan mungkin saya tidak mampu memilikinya. Coba Bapak Ibu lihat, ketemu dengan orang yang punya uang 1 juta, dia rasanya, waduh coba saya bisa punya uang 5 juta. Kalau ketemu orang yang punya uang 5 juta, wah bagaimana kalau saya bisa punya uang atau harta 10 juta. Ketemu 10 juta, orang yang punya uang 10 juta, gimana kalau saya bisa uang 100 juta. Demikian seterusnya. Orang kaya yang satu melihat dan ingin menjadi kaya seperti orang kaya yang satu yang lainnya karena mempunyai harta yang lebih banyak. Bapak Ibu, Salomo katakan lebih lanjut, siapa yang mau peduli dengan situasi ini? Siapa yang mau peduli jika seseorang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki? Bapak Ibu, itu tidak memiliki makna atau kaitan apapun dengan nilai kita sebagai manusia kalau memang terjadi seperti itu, hanya saling mengejar kekayaan, ingin sama satu dengan yang lain. Mengapa Bapak Ibu dan saya atau kita manusia begitu tertarik pada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain? Mengapa kita tidak senang bahwa mereka dapat menikmati hasil kerja mereka? Bukankah kita seharusnya, atau Bapak Ibu dan saya, kita seharusnya happy, senang bahwa ada teman, sahabat, ada orang lain yang bisa maju. Ada orang lain teman kita yang bisa memiliki sesuatu. Bapak Ibu, untuk beberapa alasan tanpa sadar kita berperilaku seolah-olah menurut saya. Kita ini jadi happy, jadi bahagia kalau tetangga atau teman kita itu miskin dan saya yang kaya. Sebenarnya itu Bapak Ibu. Oke, sekarang pertanyaannya dalam bagian yang kedua ini. Kalau tidak boleh workaholic, kalau kerja, itu sia-sia adanya, seperti mengejar angin. Bagaimana dengan kita? Haruskah kita berhenti bekerja karena tidak boleh menjadi workaholic seperti kata firman Tuhan, seperti kata Salomo? Karena itu sia-sia? Bapak Ibu lihat ayat 5. Ayat 5 menjawab pemikiran bahwa orang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Bapak Ibu lihat Salomo kasih contoh. Alih-alih bekerja, si bodoh menarik tangannya dan tidak melakukan apapun. Ini Salomo sedang menunjukkan tentang kemalasan. Bapak Ibu jangan lupa, kemalasan juga akan mendatangkan kemiskinan. Kata firman Tuhan. Menolak bekerja bukanlah jawabannya. Tetapi ayat 6 menjelaskan poin pertama. Segenggam ketenangan, lihat ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Apa maksudnya? Kebenaran kedua yang dinasihatkan oleh Salomo sehubungan dengan kesuksesan adalah Bapak Ibu. Ini yang saya dapat. Kehidupan yang baik atau sebuah kesuksesan adalah tentang keseimbangan. Ketika kita hidup seimbang, firman Tuhan katakan lebih baik memiliki 1 tangan penuh keheningan daripada memiliki 2 tangan penuh kerja keras, tapi mengejar angin. Alih-alih mencoba bersaing dengan keluarga si Anu seperti saya katakan tadi, nikmati apa yang kita punya. Nikmati apa yang kita miliki. Apa yang kita dapatkan bekerja berlebihan, Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, apa yang kita dapat ketika kita menjadi seorang workaholic? Salomo sudah menasihatkan kepada kita berdasarkan pengalamannya sebagai raja, sebagai penguasa terkaya pada masa itu. 2 genggam jeripaya, ini menggambarkan seorang yang workaholic. 2 genggam jeripaya tidak akan mendatangkan kepuasan atau kesenangan abadi. Tidak akan pernah. Tapi, itu berarti Bapak Ibu, itu berarti juga 2 genggam ketenangan, Salomo sedang menggambarkan si pemalas, itu juga bukan jawaban dari sebuah kepuasan atau sebuah kesuksesan. Yang benar kata Salomo adalah 1 tangan bekerja, Bapak Ibu perhatikan, 1 tangan bekerja, 1 tangan dengan ketenangan. Inilah yang saya katakan keseimbangan. Inilah yang Salomo katakan atau hidup dengan seimbang. Kehidupan yang seimbang, kerjakan apa yang kita butuhkan dan nikmati hasil kerja kita. Berhentilah melihat apa yang dimiliki orang lain dan nikmati apa yang kita miliki. Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya mungkin pernah cerita contoh ini, ilustrasi ini, tapi saya senang pakai ilustrasi ini. Mungkin saya pernah cerita dalam kebaktian rumah tangga. Saya lupa kalau saya sudah pernah nyampaikan dalam kebaktian umum, tapi nggak apa-apa, saya ulang Bapak Ibu. Ini ada dikisahkan 2 situasi rumah tangga. Ya, Bapak Ibu dengar cerita ini ya, kisah atau ilustrasi ini. Rumah tangga pertama, ada seorang ayah, seorang bapak baru saja pulang dari kerja, seharian kerja. Kemudian dia mau pulang ke rumah. Kebetulan hanya tinggal di apartemen kecil dengan 2 kamar, 1 kamar mandi. Dikisahkan dalam kisah ini, ketika bapak ini pulang, terlihat ada 2 orang anak yang berlari-lari menuju kepada papanya. Mereka teriak gembira, mereka menyambut, mereka memeluk ayahnya. Langsung mereka nyambut ayahnya, memeluk ayahnya dengan begitu hangat.
Masih di luar rumah, masih peluk papanya. Papa dan anak ini sudah mencium bau tempe goreng, bau telur dadar yang sedang dimasak oleh ibu mereka di dalam apartemen. Bapak Ibu, sesampainya mereka dalam rumah, terlihat di atas meja makan sudah tersaji semua makanan yang sudah mereka cium baunya dari luar. Hanya ada piring kertas yang mungkin dibeli di 99 sen atau Dollar Tree. Tidak ada piring yang mahal, tidak ada piring antik. Mejanya juga tidak ada taplaknya, Bapak Ibu, sangat sederhana. Bahkan beberapa piring sudah terkelupas dan mereka hanya memakai serbet atau serbet kertas. Tidak ada barang-barang yang mahal. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah duduk di meja makan? Ayahnya atau papanya ini mengambil tangan mereka semua, tangan mamanya, kemudian tangan mamanya ambil tangan anak-anak mereka, kemudian mereka berdoa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan ala kadarnya, tempe goreng, telur dadar, nasi yang ada di depan mereka. Tidak hanya di ruang makan, tapi di dapur ketika mereka selesai makan, mereka ke dapur, mereka mencuci piring bersama, mereka terus bersenda gurau bersama. Itu keluar rumah tangga pertama. Sekarang Bapak Ibu, lihat ada kisah rumah tangga yang kedua. Tinggal di satu mansion yang sangat mewah dengan cat putih yang serba putih, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang ayah baru pulang kerja, keluar dari mobil Tesla terbaru. Baru keluar dari mobil, dia lihat ada kucing yang lewat, Bapak Ibu. Dia marah, dia tendang kucing itu yang halangi jalannya. Tidak ada anak-anak yang keluar sambut dia. Dia masuk ke dalam rumah dan ternyata diceritakan anak-anak semua masing-masing di kamarnya dengan TV, channel kesukaan mereka. Ada yang lagi main Xbox, PS4, ada yang lagi nonton Netflix, dan lain sebagainya. Mama mereka juga tidak tahu di mana. Tidak ada yang menyambut bapak ini. Bapak Ibu, saatnya makan malam, mereka datang sendiri-sendiri ke ruang makan dan diceritakan ada pelayan-pelayan yang datang menyiapkan makanan-makanan yang sangat enak, mulai dari makanan pembuka, sampai makanan inti, sampai kepada makanan penutup, Bapak Ibu. Dan diceritakan meja yang sangat besar terbuat dari kayu yang mahal, taplak yang mahal, dan piring-piring antik buatan Cina, Bapak Ibu. Piring-piring antik yang sangat mahal. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nggak ada doa, papanya langsung ambil makanan sendiri, mamanya juga langsung ambil makanan sendiri. Setelah makan, mereka masuk ke kamar mereka masing-masing. Tidak ada percakapan. Bapak Ibu pilih yang mana? Tapi Salomo katakan, kesuksesan adalah ketika kita hidup seimbang, Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, tapi pada saat yang bersamaan, keluarga kita juga bisa menikmatinya. Ini masuk kepada kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Kesuksesan sejati, Bapak, adalah ketika kesuksesan itu sendiri dapat dinikmati oleh orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ketiga, kebenaran terakhir yang saya lihat. Kesuksesan sejati adalah ketika kesuksesan itu sendiri dapat dinikmati oleh orang lain di sekitar kita, bukan untuk diri sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ayat 7-13. Dalam ayat 7-13, Salomo mengembangkan kebenaran yang kedua tentang hidup seimbang dari pekerjaan dan ketenangan hidup. Kata Salomo sekali lagi, aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seseorang sendirian, bahkan ia tidak punya anak laki-laki, bahkan tidak punya saudara laki-laki. Bahkan Salomo melanjutkan, orang tersebut tidak berhenti bekerja, berjeri lelah. Matanya pun tetap tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan, kata Salomo. Bapak Ibu, ini kesia-siaan ketiga yang Salomo sampaikan. Hal yang menyusahkan. Bapak Ibu lihat ayat 7-8. Apa yang Salomo ingin katakan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua? Inilah orang-orang yang bekerja dan bekerja dan bekerja. Tidak ada akhir dari semua perjuangannya. Bahkan dengan semua pekerjaan yang dia lakukan, Bapak Ibu. Salomo katakan apa? Tidak puas. Sudah kerja keras, berjeri lelah, tapi tidak pernah puas. Inilah masalah ketika kita, Bapak Ibu dan saya, menempatkan tujuan hidup kita pada pekerjaan. Yang pertama, kita tidak akan pernah puas, sudah pasti. Kekayaan tidak membawa kepuasan abadi, Bapak Ibu. Ingat, kita akan selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Dan yang kedua, selalu ada korban. Ada korban yang besar yang dilakukan ketika Bapak Ibu dan saya terus mengejar kekayaan dan menjadi gila kerja. Apa itu? Perhatikan kata yang dipakai Salomo. Ada orang sendirian, kata Salomo. Selain tidak akan pernah puas, yang kedua yang menjadi masalah ketika kita menempatkan tujuan hidup kita hanya kepada pekerjaan adalah kita tidak memiliki teman, Bapak Ibu. Bahkan keluarga. Hidup sendirian, kata Salomo. Dia tidak punya teman, benar? Bagaimana kita bisa berteman dengan seorang yang bekerja, seorang yang pecandu kerja? Mereka tidak akan punya waktu untuk kita, Bapak Ibu, betul? Kita tidak bisa menghabiskan waktu bersama orang tersebut karena memang hidupnya selalu bekerja. Jangan pernah lupa kebenaran ini. Bekerja berlebihan selalu berakhir dengan tidak akan memiliki teman
dan akan kehilangan keluarga. Keluarga kita tidak akan peduli dengan kita karena kita pun tidak peduli dengan mereka. Dan Bapak Ibu, ironis memang, seringkali kita bertemu dengan orang yang bekerja keras, yang cari uang siang malam. Mungkin sampai double job, triple job. Selalu mereka pakai istilah, saya bekerja untuk keluarga saya. Saya bekerja ini untuk istri saya. Bapak Ibu, Salomo katakan keputusan yang paling bodoh yang dibuat orang adalah mereka percaya bahwa mereka akan bekerja sekarang sehingga mereka dapat menghabiskan waktu bersama teman, bersama sahabat, bersama keluarga mereka nanti. Masalahnya adalah bahwa keluarga tidak akan ada di sana nanti. Kenapa? Mereka sudah ditinggalkan. Mereka sudah diabaikan pada masa sekarang. Ketika kita bekerja dan bekerja. Sehingga dalam kasus seperti ini, kalaupun Bapak Ibu situasinya tidak berakhir kepada sebuah perceraian, paling tidak kita tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita. Kita tidak akan punya hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri kita, dengan orang tua kita, atau dengan kerabat kita lainnya. Kita tidak mungkin punya teman-teman sepersekutuan, karena kita terus bekerja. Dan bagian terburuk dari seseorang seperti yang mereka tidak pernah berhenti dan bertanya, mengapa mereka tidak pernah puas. Atau mereka akan terus bertanya, kenapa mereka melakukan ini? Tidak ada jawabannya. Bapak Ibu, ingat selalu, keluarga kita tidak menginginkan uang kita, tetapi menginginkan waktu kita yang kita habiskan bersama mereka. Kita akan memiliki teman ketika kita bersedia untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Tidak ada akhir, Bapak Ibu, untuk satu perjuangan dan kerja keras kalau kita tidak pernah puas. Yang akan ada selalu di mana kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan yang lebih tragis lagi adalah kita sudah tidak merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan lebih tragis lagi kita tidak memiliki siapapun untuk berbagi kehidupan ini. Salomo menyimpulkan dalam ayat 9-13 dengan mengingatkan bahwa sahabat lebih baik daripada kekayaan. Tidak akan ada sukacita dalam hidup sendiri, Bapak Ibu. Siapa yang mau hidup sendiri? Apalagi karena keputusan hidup kita yang buruk, yang bodoh seperti tadi. Salomo berkata untuk mengasihani orang yang jatuh, tetapi tidak ada yang mengangkat mereka. Dua lebih baik dari satu, kata Salomo. Manusia banyak yang berpikir bahwa kehidupan yang baik atau menjadi standar dari sebuah kesuksesan adalah ketika saya sudah bisa mandiri. Satu sisi mungkin betul Bapak Ibu, tapi Salomo katakan ini juga salah. Ini kebohongan lain yang diberikan kepada kita oleh dunia. Kemandirian bukanlah tujuan akhir hidup kita, Bapak Ibu. Lebih baik memiliki teman, kata Salomo, sahabat, dan keluarga, dan bergantung pada mereka. Hidup kita akan lebih baik dengan lebih banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita akan lebih baik dengan banyak orang. Jangan mengisolasi diri sendiri dengan melemparkan diri ke dalam pekerjaan. Sederhana saja sebenarnya. Nasihat Salomo Bapak Ibu, kalau kita mau simpulkan, jangan menjadi gila kerja, kerjakan apa yang perlu. Nikmati keheningan, nikmati ketenangan, habiskan waktu bersama dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, jangan pernah lupa. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, Bapak Ibu ingat ini, garis bawahi. Jika kekayaan bisa buat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, Michael Jackson sebagai penyanyi terkenal di Indonesia yang kaya raya tidak akan meminum obat tidur sampai di overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak bunuh diri dan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi seperti Michael Jackson sehingga di overdosis. Dan jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri karena hanya menonton sebuah acara televisi di Prancis. Bapak Ibu, sebagai penutup, sebagai kesimpulan saya hari ini dari bagian firman Tuhan ini, jangan pernah lupa satu hal, Bapak Ibu. Ketika kita bicara soal Salomo, tadi saya singgung 3 ta yang Salomo punya. Jangan lupa juga hikmat Salomo. Hikmat yang Salomo miliki adalah hikmat dari Allah. Sehingga berdasarkan hikmat dari Allah ini, maka Salomo menuangkan semua pengalaman hidupnya yang sekaligus berisi nasihat berharga untuk kita yang hidup pada masa sekarang. Hikmat Allah yang disampaikan Salomo dalam kitab pengkhotbah yang akan kita belajar dalam bulan-bulan ini
termasuk pengkhotbah pasal 4. Hikmat Allah yang tidak pernah kuno, yang selalu up to date. Dan bagi saya, nasihat Salomo yang dia tulis sekitar 4.000 tahun yang lalu telah juga dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, tapi sekaligus juga yang gila kerja, yang menghabiskan waktu dengan membangun lumbung yang lebih besar untuk semua harta miliknya. Bapak Ibu ingat cerita ini, Lukas pasal 12 ayat 15, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya tadi? Berjaga-jagalah, atau karena kisah orang kaya tadi. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Sehingga Bapak Ibu, hidup sukses versi Allah. Pertama, kesuksesan adalah ketika kita berperang melawan penindasan, ketika kita menolong mereka yang miskin, bukan sebaliknya menjadi penindas terhadap yang lemah. Kedua, hidup sukses versi Allah adalah ketika kita hidup dalam keseimbangan, bukan menjadi workaholic, pecandu kerja, tapi bukan juga menjadi seorang pemalas. Ketika kita hidup puas dengan apa yang kita punya, dan ketika Bapak Ibu kita, sahabat dan keluarga kita pun dapat menikmati hasil kerja kita. Dan yang terakhir, kesuksesan sejati atau hidup sukses versi Allah adalah ketika kesuksesan itu sendiri dapat dinikmati oleh orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kesuksesan yang memberi rasa puas bagi kita, juga bagi orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu, izinkan saya menutup bagian ini untuk sedikit menantang Bapak Ibu. Bagaimana cara yang paling aktual, paling praktis untuk mempraktekkan kebenaran ini? Menurut saya Bapak Ibu ada beberapa hal. Yang pasti yang pertama, yang utama bukanlah pekerjaan dan uang. Bapak Ibu harus ingat selalu. Tapi orang-orang di sekitar kita, sahabat dan keluarga kita. Jadikanlah mereka sebagai ukuran kesuksesan kita. Tanyakan kepada mereka, khususnya keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita. Apakah mereka merasa cukup waktu bersama dengan kita? Apakah kita punya cukup waktu bersama dengan mereka? Bapak Ibu bisa tanyakan itu pada keluarga Bapak Ibu, pada istri, pada suami, pada anak-anak Bapak Ibu. Apakah mereka juga menikmati kebahagiaan dan kepuasan karena hasil kerja kita? Yang kedua, ini mungkin hal yang praktis bisa kita buat juga Bapak. Hiduplah berbagi, ingatlah mereka yang susah. Bapak Ibu saya dan Ibu Sarah sedikit bersaksi, saya dan Ibu Sarah pastinya masih jauh dari sempurna. Kami juga masih terus belajar tentang ini Bapak Ibu. Tapi ini yang kami berdua coba terapkan dalam beberapa bulan terakhir ini, khususnya di tengah pandemik, di tengah COVID ini. Kami dapat informasi Bapak Ibu dalam beberapa bulan terakhir ini ada begitu banyak teman-teman kami sekelas, kawan-kawan kami, atau bukan hanya sekelas, kawan-kawan kami hamba Tuhan di Indonesia yang sangat menderita hidupnya, yang untuk makan hari ini saja mereka tidak punya. Karena memang gereja lockdown, gereja online, gereja tutup. Mereka bisa dapat persembahan dari mana? Mereka mengalami kesusahan secara finansial. Jadi saya dan Ibu Sarah komit Bapak Ibu. Komitmen kami juga masih belajar. Kadang-kadang juga gagal. Kalau kami punya uang lebih yang kami dapat dari siapapun, yang di luar dari gaji kami putuskan untuk tidak pakai untuk diri kami sendiri, tapi kami sisihkan, kami kirimkan ke Indonesia untuk nolong teman-teman yang jauh-jauh lebih susah hidupnya dari kami. Selain belajar untuk puas dengan berkat yang ada, tapi kami juga mau belajar untuk berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya berkat, Bapak Ibu tidak tahu Bapak Ibu mau bisa berikan kepada siapa. Bapak Ibu bisa sisihkan atau simpan kalau Bapak Ibu ada uang untuk diberikan waktu malam misi nanti. Khususnya untuk membantu semua proyek-proyek misi kita di Indonesia, khususnya anak-anak panti kita di Indonesia. Doakan Bapak Ibu goal untuk malam misi kita tahun ini, untuk proyek kita 2020-2021 sekitar $60,000 Bapak Ibu, untuk bisa mensupport semua proyek-proyek kita di sana. Kita sama-sama doakan. Sehingga Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat menguatkan saya, bisa menjadi berkat kuatkan Bapak Ibu juga. Kita bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah saya sudah menjadi orang yang sukses sekarang menurut versi Allah? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hamba tentunya terbatas, penuh dengan keterbatasan untuk menguraikan, menyampaikannya. Tapi hamba percaya Engkau tidak terbatas melalui Roh-Mu yang kudus untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kami semuanya. Sehingga Tuhan, sekali lagi, kami tidak hanya berhenti sampai di sini, selesai menjadi pemberita firman Allah yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang baik. Tapi selesai mendengarkan firman-Mu, kami sanggup untuk melaksanakan, mentaati, melakukan kebenaran firman-Mu. Dan doa hamba kiranya semua Bapak Ibu di rumah dikuatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya sekali lagi kita semua diberkati oleh firman Tuhan tadi melalui pengkhotbah pasal 4.
Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita yang dalam doa berkat. Sebelumnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun tanggal 7 Agustus, Ellison Lee. Tuhan memberkati Ellison selalu. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa sebentar sore kita kumpul lagi di gereja untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk sharing, untuk belajar firman Tuhan. Saya dan Ibu Sarah memutuskan untuk kita majukan pertemuan kita sore ini. Jadi kita sudah bisa kumpul jam 4.30. Bapak Ibu, sekali lagi 4.30, jam setengah 5 sore. Kita sudah bisa kumpul di sini di tempat seperti minggu lalu, di playground, di belakangnya dapur, dekat dengan preschool. Jadi selamat hari Minggu. Kita ketemu sebentar sore. Kita bisa bersekutu bersama-sama lagi. Baik, saya akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.